Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hania Syawalina. Saya merupakan seorang konselor dari Unit Layanan Disabilitas di Universitas Pembangunan Jaya. Pada hari ini, saya akan membersamai Anda dalam melakukan sesi konseling. Sebelumnya, Anda boleh memanggil saya dengan Hania, atau Kak Hania, atau Mbak Hania, senyamannya Anda saja. Mungkin sebelum dimulai, boleh perkenalkan terlebih dahulu nama Anda siapa? Halo, nama aku Sofia. Oke, Sofia, apakah ada panggilan yang lain yang mungkin Sofia lebih suka? Cukup Sofia aja sih. Oke, Sofia aja ya. Oke, Sofia, di sini nantinya kita akan melakukan sesi konseling selama 30 menit ke depan. Dan di sini Sofia bebas untuk menceritakan segala suatu hal yang memang ingin Sofia sampaikan. Dan di sini tugas saya mendengarkan serta memberikan solusi yang memang Sofia butuhkan. Nah, saya juga ingin memberitahu bahwa segala informasi yang Sofia sampaikan nantinya akan bersifat rahasia. Namun apabila ada suatu hal yang membahayakan bagi Sofia ataupun orang lain di sekitar Sofia, saya memiliki kewajiban untuk membantu secara profesional untuk membantu agar tidak membahayakan Sofia ataupun orang lain. Nah, Sofia, gimana kabarnya hari ini? Lumayan sih baik. Lumayan baik. Mungkin kalau misalnya saya boleh berikan skala dari 1 hingga 10, 1 yang paling buruk dan 10 paling baik, kira-kira kabar Sofia ada di nomor berapa ya? Kayaknya 4 deh. Oke, cukup melelahkan juga ya. Memangnya Sofia habis dari mana? Kebetulan sih aku dari kantor ya, langsung sini aja sih. Oke, tadi kesini naik apa? Kebetulan juga aku naik Gojek karena aku males bawa kendaraan pribadi, jadinya ya udah naik Gojek aja. Oke, udah makan siang? Udah kok tadi. Oke, berarti sudah aman ya untuk melakukan sesi konseling. Oke, mungkin sebelum mulai saya ingin menanyakan nih, apa sih hal yang ngebuat Sofia memutuskan datang ke konseling ini? Iya, aku lagi kayak apa ya, hari-hari kayak akhir-akhir ini tuh ngerasa lagi berat banget sama pekerjaan kayak gitu. Lagi kayak berat aja di pekerjaan, jadi kayak pengen apa ya, cerita kayak gitu, terus kayak sharing atau tukar pikiran kayak gitu sama. Oke, nah kira-kira apa sih harapan Sofia ke depannya setelah akhirnya datang ke sesi konseling ini? Aku sih pengen apa ya, lebih lega kali ya, karena kan aku pengen banget cerita ini gitu, karena aku apa ya, jarang banget cerita sama orang-orang sekitar, jadi aku pengen cerita aja hari ini, pengen didengerin kayak. Oke, nah tadi kan mungkin saya sempat mendengar ya bahwa Sofia itu lagi ngerasa berat banget nih di pekerjaan dan pengen sharing-sharing ke sini. Nah kira-kira memangnya Sofia sedang berada di posisi apa ya sekarang? Aku sih sekarang lagi, kan tadi aku udah bilang ya, aku lagi berat banget di pekerjaan karena memang akhir-akhir ini aku tuh ditugasin apa namanya, ditugaskan di dalam 2 posisi gitu loh di pekerjaan, jadi aku ngerasa lagi berat banget kayak gitu. Oke, kan Sofia lagi ada bisa dibilang double job ya. Nah, kira-kira untuk posisi utama Sofia sendiri apa ya? Kebetulan banget kalau aku sebenarnya itu pekerjaannya di staff admin ya, Bang. Jadi apa ya, kalau misalnya apa dijadiin 2 posisi gitu, jadi berat banget kayak gitu. Oke, baik. Kalau untuk posisi tambahannya itu Sofia ada di posisi apa? Kebetulan juga itu lagi di legitimasi hukum. Memang kayaknya ditugasin di situ tuh karena mungkin awalnya aku juga waktu itu apa namanya, ngambil jurusan hukum, jadi mungkin atasan pun percaya kalau misal aku bisa lah di posisi itu, tapi kan berat juga ya kalau jalanin 2 pos. Oke, baik.
Sofia berarti sekarang lagi mengalami dua double job ya, yang dimana satunya itu staff admin sama legitimasi hukum. Nah, kira-kira untuk posisi legitimasi hukum itu seperti apa ya tugas-tugasnya? Kayak misalnya ngurusin arsip-arsip, terus dokumen, Oke. terus tentang kayak legalitas lah tentang perusahaan kayak gitu aja sih. Oke, berarti apakah Sylvia merasa perbedaan yang cukup besar nih antara posisi staf admin dengan legitimasi hukum? Iya, berbeda banget Oke. ya. Tadinya kan kalau staff admin itu cuman kayak uh, input data kayak Heeh. gitu-gitu. Terus sedangkan kalau yang tadi Legitimasi legitimasi hukum. hukum itu kayak lebih kayak ke apa ya, arsip-arsip dokumen yang kayak tentang legalitas lah gitu, izin apa namanya, izin perusahaan kayak gitu. Jadi lebih ribet sih menurut aku. Oke, berarti memang di posisi sebelumnya nih yang utama sebagai staf admin itu tugas Sylvia memang lebih terstruktur gitu ya dan mungkin lebih mudah juga. Namun Sylvia harus mendapatkan job tambahan di posisi legitimasi hukum yang dimana tugasnya itu mungkin lebih rumit ya, menjadi mengurus hal-hal legalitas juga mungkin ya. Nah, yang dimana juga itu mungkin bisa yang dimana mungkin itu juga beda banget nih dari awal Sylvia masuk nggak dikasih job itu gitu. Nah, apakah Sylvia merasakan bahwa atasan Sylvia itu tidak memiliki penjelasan yang jelas gitu tentang adanya tambahan seperti ini? Sebenarnya waktu itu dia sempat sih kayak nanya bersedia atau enggak, tapi dia tuh tapi tetap kayak dipaksain gitu loh, karena memang mungkin mereka tuh percaya lah ya aku buat ngisi posisi yang kosong ini dulu, karena memang aku sarjana hukum waktu itu, jadi kayak mungkin dipercaya dulu dimasukin di posisi ini. Terus tapi aku tuh udah bilang kalau misalnya kan dia atasan bilang memang beberapa bulan mereka juga lagi rekrutmen lah ya buat ngisi posisi itu. Tapi sampai sekarang ya emang itu nggak ada kejelasan lah. Kalau teman-teman Sylvia sendiri di kantor juga mendapatkan job tambahan seperti ini? Enggak sih, kayak cuma aku doang karena memang rata-rata tuh teman-teman kayak jurusannya manajemen, kayak akuntansi kayak gitu. Sorry banget, Sylvia sudah berapa lama ya menjalani double job seperti ini? Kayaknya udah sekitar 6 bulan deh. Oke, udah cukup lama juga ya. Oke, baik. Tadi kan Sylvia juga udah sempat bilang kalau Sylvia dulunya itu sarjana hukum ya. Nah, mungkin banget nih atasan Sylvia itu memilih Sylvia sebagai di posisi legitimasi hukum karena memang Sylvia sudah memiliki background di sarjana hukum itu kali ya, yang memang udah terbiasa dengan tugas-tugas yang mungkin memiliki tanggung jawab yang cukup besar atau mengurus hal-hal legalitas gitu. Nah, tapi ya sebenarnya Sylvia itu perlu banget untuk sadar bahwa Sylvia memiliki hak loh di sini untuk memilih mana yang Sylvia inginkan atau tidak dan yang Sylvia butuhkan. Nah, kira-kira Sylvia sendiri sudah pernah menyampaikan atas keluhan ini belum ke atasan? Udah sih, aku udah coba bicara lah baik-baik. Kalau misalnya aku tuh keberatan ngambil 2 job desk ini karena ya dalam satu hari ngerjain 2 job yang berbeda itu kan berat banget ya. Tapi dari atasan pun juga kayak ntar sebentar lagi kayak gitu loh. Jadi aku ngerasa berat banget. Oke. Kalau boleh saya tanya, mungkin kalau nggak ingin dijawab juga nggak apa-apa. Kira-kira dari Sylvia menjalani double job seperti ini, Sylvia mendapatkan tunjangan lebih atau penghargaan atau kompensasi tambahan nggak ya dari perusahaan? Jujur sih nggak ada fee tambahan kayak gitu, jadi tetap aja gaji yang staff admin itu, makanya aku ngerasa ya emang nggak adil kayak gitu kan, jadi kayak berat aja sih. Oke, nah jadi memang Sylvia ini menjalankan dua pekerjaan yang sangat berat gitu ya, dan ternyata juga nggak dapat kompensasi ataupun penghargaan dalam bentuk finansial ataupun itu gitu ya dari perusahaan. Nah, kira-kira memang Sylvia merasakan nggak sih kalau Sylvia ini merasa kurang dihargai gitu dari atasan? Jujur sih iya, karena
Aku tuh ngambil 2 job desk ini kan, mungkin menurut aku ya salah Iya, satu, cara aku kayak, loyal gitu lah sama iya perusahaan benar. kayak gitu. Tapi, eee, apa ya, kayak nggak ada, kayak bonus atau Mm-mm. penghargaan mungkin kayak kayak karyawan of the year kayak gitu-gitu tuh nggak ada kayak gitu. Jadi kayak ngerasa, eee, nggak sia-sia sih, tapi kayak lebih, eee, ya udah kayak Mm-mm. biasa aja gitu loh. Oke, Mmm. nah, kira-kira dari semua itu yang Sylvia alami, apa sih hal yang menjadi terbebani sekarang atau mungkin dampaknya apa nih di kehidupan Sylvia sekarang? Iya, jadi kayak, apa ya, aku tuh kalau, setelah ngalamin apa, ngambil 2 job desk itu, Mm-mm. kayak jadi lebih sensitif, mudah marah karena capek gitu loh, capek Oke. pulang kerja, capek, terus kayak bawaannya tuh pengen marah-marah aja, pengen ya pokoknya pengen sendiri dan ya udah mau tidur terus gitu, habis itu mau langsung tidur, pulang kerja. Kalau untuk merasakan sensitif, mudah marah, capek, lelah itu memang udah dirasakan dari sebelumnya ada job desk tambahan atau memang baru-baru ini? Jujur sih sebenarnya pas udah ngambil 2 job desk itu, Oke. karena pas aku, apa namanya, ngambil yang cuman emang pekerjaan aku yang staff up-nya itu aku masih enjoy gitu loh, Nah, berangkat kerja masih enjoy, masih happy kayak gitu. Terus pas, apa namanya, pas ya 2 job desk ini jadi kayak berat, mau ke kantor tuh kayak berat aja gitu hmm, loh. kira-kira dari dampak itu semua mempengaruhi nggak hubungan Sylvia dengan keluarga Sylvia sendiri? Eee, iya sih kayaknya ya, Oke. karena aku di rumah jadi jarang ngobrol sama orang Mm-mm. tua, jarang ya, bukan kayak nggak pernah, Iya, tapi iya, iya. kayak, pokoknya habis kerja ya udah pengen buru-buru ke kamar, tidur gitu, istirahat Mm-mm. sendiri kayak gitu. Oke, kalau untuk hubungan dengan pertemanan, apakah masih baik-baik saja atau sama seperti dengan keluarga? Sebenarnya sih baik-baik aja, tapi memang Hmm, jarang ngumpul aja karena memang nggak ada waktunya kan, iya, iya, iya. capek kayak gitu, jadi pengennya langsung pulang, langsung tidur kayak gitu. Oke, nah mungkin saya ingin tanya nih untuk di diri Sylvia sendiri, apakah mempengaruhi di pola, mungkin pola tidur Sylvia gitu? Iya, jadi iya sih pasti ya, karena aku Oke, kadang-kadang tidurnya agak tengah malam kayak gitu. Biasanya sih enggak ya, karena 2 job desk ini jadi kayak rasa 1 hari itu kurang. oke. Nah, berarti emang kira-kira Sylvia jadi berapa jam untuk tidurnya Hmm, sehari? kayaknya sih mungkin 4 jam lah ya. Oke, cukup dikit juga ya. Oke, mungkin memang Sylvia ingin merasakan, eh sorry, mungkin memang Sylvia memiliki beban yang cukup berat gitu ya. Namun Sylvia sadar nggak sih bahwa Sylvia nih butuh juga loh untuk waktu sesuai dengan kebutuhan Sylvia sendiri, mungkin istirahat atau gimana gitu. Mungkin saya juga ingin nanya nih, kira-kira selain dampak di kantor gitu atau perusahaan, ada nggak sih hal lain yang juga membebani Sylvia sendiri? Eh, Sebenarnya di rumah juga kayak lagi nggak baik-baik aja. Eh, Orang tua tuh lagi nggak bisa, apa ya, terutama ayah itu tuh Oke. lagi sakit. Jadi Hmm, terus ibu pun juga ya ibu rumah tangga biasa kayak gitu. Jadi mau nggak mau aku pun harus turun membantu buat finansial di rumah kayak gitu. oke. Memang Sylvia ini anak keberapa ya di keluarga? Anak kedua. Oke, anak kedua. Berarti Sylvia menjadi mungkin ibaratnya tulang punggung gitu ya. Iya, Sudah berapa lama? kira-kira udah mau hampir 1 tahun ya. Dan itu Oh, aku udah ngerasa cukup berat lama. banget. Gitu. Iya, sudah cukup lama juga ya. Mungkin memang tanggung jawab itu sangat berat ya Sylvia. Apalagi kan Sylvia harus membantu kedua orang tua, di mana Sylvia harus terlihat kuat gitu. Namun memang ada kalanya Sylvia juga harus nih memberikan ruang untuk diri Sylvia sendiri agar tidak mungkin Sylvia kelelahan gitu ya. Nah, apalagi Sylvia kan menjadi
ibaratnya sandwich generation gitu kan sekarang. Dan memang itu pasti berat banget. Sylvia di satu sisi ingin berusaha untuk menjadi seseorang yang um, bertanggung jawab, tapi mungkin di lain sisi juga Sylvia kayak udah mulai lelah banget gitu kan. Iya, jadi aku apa ya, ngerasa kalau misalnya aku nggak nolongin atau mungkin nggak ngebantu tuh aku rasanya jadi kayak bersalah banget gitu loh. Hmm, Tapi di satu sisi pun juga aku mungkin kayak dibilang aku merasa aku terlalu keras jadinya sama diriku sendiri kayak gitu. Jadi kayak apa ya, buat spend time sama diri sendiri tuh nggak ada semenjak double job itu juga kayak. berarti dan okay. dan itu pun juga aku harus survive ya di pekerjaan itu, karena ya itu salah satunya alasan aku buat survive di pekerjaan ya, karena memang harus ngebantu orang tua kan. Benar banget. Mungkin saya melihat Sofia tuh memiliki tanggung jawab yang cukup besar ya. Apalagi kan Sofia sudah sangat baik sekali nih ngebantu orang tua Sofia, pengen menghidupi keluarga Sofia juga. Dan tapi mungkin Sofia juga harus bisa memberikan ruang kepada diri Sofia sendiri. Nah, mungkin ada nggak sih hal-hal yang Sofia sukai gitu? Iya sih, aku suka ngelakuin itu, tapi karena nggak ada waktu, jadi aku nggak ngelakuin ini lagi. Nah, yang aku suka tuh sebenarnya biasanya sih, itu aku suka banget jalan sore di dekat Oke. rumah, kayak ada taman gitu ya. Nah, itu aku Mm-mm. tuh sekarang jarang banget buat ngelakuin hal kecil lah kayak gitu. Jadi kayak aku rasa dan aku sadar kayaknya nggak ada cukup waktu lagi buat diri sendiri kayak gitu. Mungkin nanti setelah ini mungkin dicoba kali ya. Iya, nah betul banget itu malah justru awal kesadaran yang bagus gitu ya Sylvia bisa tahu nih apa yang Sylvia sukai kayak tadi kan Sylvia bilang jalan sore. Mungkin bisa juga tuh dimulai dari minggu ini kayak Sylvia melakukan jalan sore tersebut atau hal-hal lain juga loh bisa kayak sekedar Sylvia rebahan aja tanpa ngerasa mikirin gitu ya hal-hal yang bikin pusing tuh bisa banget loh Sylvia lakuin tuh. Oke sih, mungkin nanti aku coba kali ya buat kayak jalan sore itu mulai mungkin dari minggu depan. Iya, boleh banget. Oke, mungkin kalau misalnya saya bisa simpulkan dari dari um, dari konseling kita hari ini, intinya Sofia ngerasa tuh berat banget ya di pekerjaan, apalagi sedang mengalami double job, di mana dua job desk itu lumayan cukup besar gitu ya perbedaannya dan lebih rumit yang job tambahannya. Terus ditambah juga Sylvia tidak tidak mendapatkan gaji yang mungkin timbal balik gitu dari effort yang sudah Sylvia berikan dan di rumah juga Sylvia sedang merasakan uh, memiliki tanggung jawab yang cukup besar lah sebagai anak yang membantu orang tua gitu kan dan dampaknya di kehidupan Sylvia menjadi mungkin capek, lelah, dan tadi juga mudah marah, terus juga jadinya kayak jarang banget nih bersosialisasi juga mungkin ya. Dan mungkin sampai situ aja ya. Oke, mungkin Tapi Mbak, saya mau nanya, oke, boleh. menurut Mbak tuh wajar nggak sih kalau misalnya aku tuh habis kayak pulang kerja tuh selalu nangis karena capek kayak gitu loh. Aku ngerasa aku lemah banget kalau misalnya aku nangis. Oh gitu. Nggak apa-apa sih Sylvia, justru menangis itu kan bisa bikin Sylvia menjadi lega ya, jadi lebih stabil juga emosinya. Dan memang kita itu kalau lelah itu harus banget nih berhenti sejenak gitu. Lelah itu bukan berarti tandanya kita lemah, karena kita kan manusia yang memang juga butuh lah untuk diperhatikan seperti itu. Tapi kalau misalnya apa ya, kayak
nangisnya hampir setiap hari itu wajar, Mbak? Iya, gak apa-apa sih Sofia, wajar banget karena mungkin itu caranya Sofia ya, gimana bisa bikin Sofia menjadi tenang gitu. Jadi gak apa-apa banget Sofia nangis, mau kapan aja mungkin ya. Kira-kira kalau misalnya aku tuh pengen banget Mbak kayak tenang gitu ya setelah apa namanya setelah kerja nggak maksudnya kayak ya jangan nangis tiap hari gitu loh. Gimana sih Mbak cara apa ya kayak ngatur emosi gitu loh. Ketika di kerjaan gitu Hmm, ya, mungkin Sofia bisa nih kayak kasih jeda dulu lah waktu ketika Kak Sofia lagi menjalankan kerjaan dan udah mulai kayak burn out, mungkin kayak kayak Sofia udah nggak bisa tahan nih, mungkin dikasih spend jeda dulu untuk Sofia istirahat baru dan bisa melakukan hal yang Sofia sukai, misal kayak cuman beli kopi aja itu udah bisa bikin mood Sofia naik, ya nggak apa-apa lakukan itu. Nah baru mungkin Sofia baru bisa menjalankan tugas kembali gitu. terima kasih ya Mbak insight-nya ini. Iya, sama-sama. Oke, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Sofia, karena Sofia sudah berani untuk bersikap terbuka pada hari ini, menyatakan perasaan Sofia, dan mungkin juga nih Sofia sudah menjadi sadar bahwa Sofia tuh butuh banget loh dihargai atau memiliki kehidupan yang seimbang gitu. Mungkin selain itu ada pertanyaan lain nggak nih yang mau ditanyain? Kayaknya cukup sih Mbak untuk konselnya hari ini. Oke, udah cukup ya. Mungkin kalau memang sudah cukup, saya akan mengakhiri sesi konseling hari ini. Baik, terima kasih ya Sylvia. Terima kasih Mbak. Iya, hati-hati di jalan.